Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh mengizinkan kami sampai pada saat ini untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh mengerti arti dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yehezkiel pasal 33, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering di dalam kehidupan sehari-hari kita ada rasa ketakutan ketika kita melihat orang lain melakukan yang namanya kejahatan, melakukan yang namanya perbuatan dosa. Sering kita takut untuk menegur dan memperingatkan orang yang berdosa itu agar tidak hidup di dalam dosa, agar hidupnya meninggalkan segala bentuk kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketakutan itu sering muncul. Mungkin karena kita takut dibenci, takut dimusuhi, sehingga kita tetap menyaksikan segala kejahatan, menyaksikan segala keberdosaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi ada juga orang
yang memperingatkan, yang menegur orang jahat, orang yang melakukan kesalahan, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di depan umum. Kalau itu kita kerjakan, kalau itu kita lakukan, kita bukan mengubah, bukan mengingatkan orang yang jahat itu, tetapi kita membuat nama baiknya tercemar kepada semua orang, dan dia semakin malu. Menegur, memperingatkan orang yang jahat, orang yang melakukan dosa, harus menegur di dalam kasih. Secara pribadi, kita mengingatkannya di dalam kasih, kita menegurnya di dalam kasih Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang merasa melakukan kejahatan itu, orang yang merasa bersalah itu, tidaklah menaruh rasa dendam, tidaklah menaruh rasa benci kepada kita yang memperingatkan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel sebagai penjaga kaum Israel, sebagai nabi Allah. Allah berfirman kepada Yehezkiel, dan Yehezkiel menyampaikan kepada teman-temannya apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Ketika ada orang jahat, ketika ada orang yang melakukan dosa, ketika kita tidak memperingatkannya, dan orang berdosa itu mati di dalam kesalahannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika orang berdosa itu mati tanpa ada sedikit pun peringatan dari kita, maka nyawa orang berdosa itu Tuhan akan menuntut pertanggung jawab atas nyawa yang berdosa tadi kepada kita. Tetapi ketika orang berdosa itu mati, dia mati dalam kesalahannya, dan kita sudah menegurnya, memperingatkannya untuk meninggalkan segala kejahatan yang dilakukannya dan mengatakan bertobat, tetapi dia tetap tidak bertobat. Ketika dia mati, maka sesungguhnya Tuhan katakan, kita tidak akan lagi dituntut pertanggungjawaban atas nyawanya, tetapi kita telah menyelamatkan nyawa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, kematian orang berdosa. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan orang-orang fasik, orang-orang berdosa, agar orang-orang yang berdosa itu mengalami perubahan dan mengalami pertobatan, dan dia akan tetap hidup. Itu yang diinginkan Allah. Itu yang diinginkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Allah kepada Yehezkiel, agar kaum Israel meninggalkan segala bentuk kejahatan, berbalik kepada Tuhan, dan mereka akan tetap hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sangat menginginkan pertobatan umatnya, pertobatan orang yang berdosa. Apa yang bisa kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Yang pertama, Tuhan ingin kita umatnya
agar bertobat. Tuhan menginginkan kita sebagai umatnya bertobat, meninggalkan segala bentuk kejahatan, segala dosa yang pernah kita lakukan. Tuhan menantikan, Tuhan menginginkan, Tuhan berkenan kepada pertobatan kita. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sering kita hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan merindukan setiap kita yang hidup dalam dosa datang kepadanya dan bertobat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang lain, kita harus dapat memperingatkan mereka. Tetapi ingat, kita jangan masuk ke ranah penghakiman. Kita hanya sekedar mengingatkan, bertobatlah, tinggalkanlah hal yang tidak baik, beralihlah kepada Tuhan, lakukanlah perintah dan kehendak Tuhan. Hati-hati, jangan terjerumus kepada penghakiman yang membuat orang yang berdosa itu semakin bersalah dan terus bersalah. Kita harus mengingatkan mereka dan jangan membiarkan mereka. Mengingatkan di dalam kasih Tuhan. Bagaimana mengingatkan di dalam kasih Tuhan? Jangan pernah menceritakan dosa yang diperbuatnya, kejahatan yang diperbuatnya di depan banyak orang. Tapi panggil dia dalam kasih Tuhan. Gumulkan dia, doakan dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak takut, kita tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan atau dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah menegur orang yang jahat, orang yang berdosa, tugas kita selesai. Karena Tuhan menginginkan orang percaya untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kebaikan kepada sesama, kepada semua orang. Mau dia tidak mengindahkan, mau dia tidak peduli akan peringatan kita, itu bukan urusan kita. Yang penting sebagai orang percaya kita sudah melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Yang salah, yang tidak benar, yang jahat, kita harus berani menegurnya di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita merasa bangga, bahagia, kita hidup benar, orang di sekitar kita tidak benar, dan mereka terus hidup dalam ketidakbenaran. Tetapi bahagialah, bersukacitalah ketika kita berani menyatakan, memperingatkan orang yang bersalah. Dan orang yang bersalah itu kita sama-sama berdoa dan bergumul, roh Tuhan menolongnya agar kembali kepada Tuhan, melakukan ketetapan dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki keberanian memperingatkan, menegur setiap kejahatan atau kesalahan orang lain, menegur di dalam kasih Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Bukan kematian, tetapi pertobatan orang-orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu boleh mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dengan kasih-Mu juga lah Engkau akan memampukan kami
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, agar kami berani untuk menegur orang, agar mereka meninggalkan segala kejahatan dan bertobat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan segala kemurahan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini kami boleh Tuhan izinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami akan diberkati, kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memimpin kami ketika kami mendengar dan memperdengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus memiliki keyakinan yang sungguh kalau Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Kenapa kita katakan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih? Tidak ada kasih yang seperti dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa merasakan kasih yang dilakukan oleh sesama manusia kepada kita seperti yang dilakukan Allah kepada kita.
ketika manusia hidup di dalam dosa, ketika kejahatan yang dilakukan manusia membuat manusia akan masuk ke dalam maut. Tetapi Allah yang penuh kasih itu mengutus Kristus Yesus sebagai jalan keselamatan untuk kita bisa bebas dari yang namanya dosa. Tuhan berikan keselamatan. Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan kesalahan terhadap Dia. Kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam Alkitab, banyak kisah-kisah di mana ketika umat Tuhan melakukan kejahatan, menyakiti hati Allah, bagaimana Allah tetap memberikan kesempatan bagi umatnya untuk hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Walaupun ketika Tuhan memberikan kesempatan itu, Tuhan tetap memberikan hukuman atas mereka. Karena konsekuensi dari kejahatan, kesalahan pasti ada hukumannya. Hukuman tetap berlangsung, tetapi pemulihan, kesempatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berikan kepada umatnya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal 8 ini, bagaimana kisah Nuh dan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh pada saat itu. Allah melihat bumi telah rusak, hidup dalam kekerasan, hidup sesuka hati tanpa ada keteraturan dan ketetapan Tuhan yang mereka lakukan. Jadi Allah menilik dan melihat bumi ini sudah rusak. Tetapi Allah melihat kalau Nuh tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah merencanakan dan merancangkan untuk membinasakan, memusnahkan bumi ini. Kecuali Nuh dan keluarganya. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang begitu besar, agar ketika air bah itu datang, Nuh dan istri, anak dan menantunya dapat masuk ke dalam bahtera. Bukan hanya keluarga Nuh, tetapi Tuhan juga perintahkan Nuh agar membawa segala makhluk hidup, hewan, ternak, dan lain sebagainya masuk ke dalam bahtera itu. Itulah konsekuensi dosa, konsekuensi kesalahan yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nuh. Sehingga Allah sangat marah dan menurunkan air bah pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika air bah sudah datang, mereka masuk. Dan ketika air bah sudah surut, Allah berfirman kepada Nuh, Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Bawalah segala ternak, makhluk hidup yang bersama dengan engkau di dalam bahtera itu, agar mereka keluar, berkembang biak dan bertambah banyak. Itu perintah Allah. Ketika mereka keluar, mereka akan bertambah banyak dan berkembang biak. Setelah Nuh keluar dan semua makhluk hidup yang di dalam bahtera itu, dan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan ketika mezbah itu sudah selesai, Nuh mempersiapkan korban bakaran bagi Tuhan. Ketika Tuhan mencium korban bakaran yang begitu harum itu, Tuhan berjanji
bahwa Dia tidak akan membinasakan bumi ini lagi. Walaupun manusia mulai dari kecil melakukan kejahatan dan kesalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lihat bagaimana Allah yang penuh kasih itu memberikan kesempatan bagi umat manusia. Walaupun kejahatan-kejahatan terus berulang-ulang dilakukan oleh manusia, tetapi kasih Allah tetap dan sampai selama-lamanya. Dia memulihkan keadaan bumi, Dia memulihkan keadaan manusia. Dia terus membuat makhluk hidup itu berkembang dan bertambah banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita hidup, jangan pernah kita terpengaruh oleh orang-orang yang di sekitar kita melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kita belajar dari itu. Walaupun orang-orang pada zamannya itu jahat di mata Tuhan, dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Kita menjadi orang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Kita tidak bergaul, kita tidak berkompromi dengan dosa, dengan kejahatan. Kita harus tetap punya pendirian kalau firman Tuhanlah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita berdosa dan ketika kita datang kepada Tuhan yang sudah mempersiapkan jalan keselamatan melalui Kristus Yesus, hidup kita ternyata akan dipulihkan oleh Tuhan. Itu kita amini. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Keadaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Segala keberdosaan, segala kejahatan, segala kesalahan yang pernah kita lakukan, itu akan kita tinggalkan dan kita dipulihkan kembali oleh Tuhan. Keadaan kita akan dipulihkan Tuhan ketika kita mau menyadari dan datang kepada Tuhan melalui Kristus Yesus. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar, sehingga keselamatan diberikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Bersyukur melalui doa, pujian, dan persekutuan, bahkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang senantiasa akan mengubah dan memperbarui kehidupan kita. Jangan lupa untuk bersyukur. Karena ketika kita bersyukur karena kasih Tuhan itu, kita menyadari kita adalah orang yang berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan itu, kita dibebaskan dari dosa dan kita dipulihkan, diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk tetap berjalan dalam kebenarannya. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Biarlah kami tetap bersyukur karena keselamatan yang Tuhan berikan kami melalui Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Ajari kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan rasa syukur, puji sembah kami. Kami percaya segala dosa, kejahatan yang kami lakukan ketika kami datang bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.